Sama, trotoar itu juga idenya adalah menciptakan kesetaraan. Bapak Ibu coba ingat-ingat, jalan kita bangun trotoar itu sekarang 340 km se-Jakarta. Cuman yang kelihatan jalan utama seperti Sudirman, kemudian Cikini ini jadi. Tapi sesungguhnya kita bangun 340 km se-Jakarta selama 3 tahun terakhir ini. Sempat terhenti sedikit karena COVID kemarin. Tapi trotoar itu juga salah satu fungsinya adalah menciptakan perasaan kesetaraan. Kota ini sudah terlalu lama, orang itu tidak merasa setara, Bapak Ibu. Kenapa? Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja. Ruang ketiga itu ruang bersama. Ini dalam teori urban planning ada nih namanya ruang ketiga. Ruang di mana kita menghabiskan waktu bersama. Ruang ketiga itu disiapkannya oleh swasta, tidak disiapkan oleh negara. Di mana? Mall-mall itu menjadi ruang ketiga kita. Coba datang ke sekitar Bundaran HI. Di sana ada 3 mall. 1 Plaza Indonesia, 1 Grand Indonesia, 1 lagi Tamrin City. Oke, coba perhatikan nih. Yang ke Plaza Indonesia tidak pernah ke Tamrin City. Benar? Yang ke Tamrin City tidak berani ke Plaza Indonesia. Betul kan? Coba, gak berani tuh. Bayangkan, saya ketika perhatikan, ini fenomena ini, bagaimana orang berbondong-bondong datang ke sebuah wilayah yang sama, terus mereka diklasifikasikan berdasarkan strata sosial ekonomi. Terus kita bicara persatuan di kota ini. Forget it. Gak mungkin kita bisa ada persatuan di dalam sebuah ketidaksetaraan. Tempat ketiga gak mungkin. Ini bergaulnya sendiri, gak nyambung itu. Masuk ke kantor. Perhatikan coba, masuk kantor. Begitu masuk ke kantor, maka yang office boy naiknya motor atau kendaraan umum, yang middle management naiknya mobil, yang top management pakainya mobil yang upskill. Di dalam ruang mereka tidak ada interaksi. Selesai kantor, kafenya beda. Yang satu warteg, warkop, okay? Yang satu Starbucks, gitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, saya perhatikan kota ini bagaimana bisa bersatu kalau ruang-ruang ketiganya itu distratifikasi oleh segmentasi pasar. Swasta tidak salah melakukan itu. Jadi saya tidak mengatakan itu salah, bukan. Swasta itu kalau dia melakukan investasi, dia harus menentukan segmen pasar mana yang dilayani. Nggak bisa swasta itu kok bilang semuanya. Negara yang bisa mengatakan, kami melayani semua. Kalau swasta ya dia ada segmennya, jadi bukan salah. Problemnya negaranya tidak memfasilitasi. Karena itulah kenapa kita bangun trotoar, bangun taman, bangun transportasi umum, supaya ada kesetaraan. Kalau Bapak Ibu naik Transjakarta ngantrinya, berdirinya antara yang CEO dan yang pengangguran sama. Masuk ke bis, berdirinya tempatnya sama. Duduknya sama. Di mana lagi kita bisa menciptakan perasaan kesetaraan itu? Itu. Iya, sama semua. Lalu taman. Taman-taman kita diubah. Kita tuh membangun taman lebih dari 150 taman selama 5 tahun ini. Tamannya diubah. Dulu taman itu, ini bahasa Inggris ini, kalau bahasa Inggris taman itu ada 2. Ada garden, ada park. Garden untuk ditonton. Kalau park itu untuk bermain. Lah masalahnya, taman-taman kita ini tempatkan sebagai garden untuk tontonan. Cirinya apa? Ada tulisan, dilarang menginjak rumput. Nah itu. Begitu dilarang menginjak rumput, dia adalah rumput sebagai tontonan. Bukan sebagai tempat bermain. Monas Pak yang sebesar itu tulisannya dilarang menginjak rumput. Lihat terus kaum miskin kota cari tempat bermain di mana? Kalau rumput itu tidak boleh diinjak. Dan kemudian kita-kita ini ngawasin. Wadah yang injak di foto. Laporin, Pak rumputnya diinjak. Lah kasihan betul orang-orang miskin di Jakarta ini. Tidak punya tempat untuk bermain. Jadi kita ubah konsepnya menjadi park. Dan seluruh dunia, kalau kota besar pasti ada city park. Bukan city garden. Namanya city park. Untuk apa? Datang ke Monas tidak ada lagi ketimpangan. Datang ke tempat Eco Park nggak ada lagi ketimpangan. Siapa saja masuk tanpa harus ada prasyarat sosial ekonomi. Semua merasakan kesetaraan. Yang miskin, yang tengah, yang kaya, ada prasyarat. Itu tadi kata kuncinya adalah keadilan. Trotoar sama. Jalan Jenderal Sudirman dulu itu yang bisa lewat jalan itu dan menikmati jalan itu hanya yang bekerja di tempat itu. Apakah pemilik, apakah profesional. Tapi tempat itu, tempat yang orang kampung nggak bisa nikmati. Siapa yang mau datang ke Jalan Jenderal Sudirman? Tapi begitu dibangun trotoar yang sangat lebar, siapa saja bisa menikmati jalan dengan pencakar langit terbanyak di Republik ini. Jalan Jenderal Sudirman itu, maka dari mana-mana datang.
Dan apa yang terjadi? Mereka menikmati ini sebagai milik kami. Bapak Ibu datang ke kota-kota besar, apakah Tokyo, apakah Hong Kong, apakah Singapura, apakah New York, selalu ada namanya downtown. Dan di situ ada Main Street. Main Streetnya apa? Orang jalan kaki menikmati pemandangan gedung hasil pembangunan mereka. Selama ini kita nikmatin fotonya aja. Kalau terjadi di sana tidak bisa menikmati. Karena itu kemarin saya bilang, yang dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman itu adalah demokratisasi Jalan Jenderal Sudirman. Karena kemudian siapa saja bisa menikmati. Lagi kata kuncinya adalah keadilan sosial, kesetaraan. Cukup sampai di sini, Pak Presiden. Nanti kalau nggak tambah-tambah terus, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.